berjuang, tetap kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya, karena rencana Tuhan, kebaikan Tuhan selalu menyertai kita semua, sehingga kami dari Jakarta, Medan, dan sekitarnya bisa sampai dengan sehat sejahtera di rumah abang kami ini ya. Kami sangat merasa terharu juga ya. Perasaan kita itu kayak mengulangi cerita Bapak beberapa puluh tahun lalu ya, beberapa puluh tahun lalu. Apalagi pada saat itu saya masih ingat, saya mahasiswa menengok Bapak aja dulu tinggi Bapak ini, kalau saya nggak salah ya dulu ya. Jadi merasa semangat kita itu, semangat persaudaraan itu makin dekat gitu ya. Kalau orang Batak bilang jodoh dengan pertunggu, jodohkan dengan perhujung. Maksudnya kalau di luar orang yang dekat dengan kita itu lebih dekat dari marga kita. Tapi di sini apalagi dengan saudara, wah makin dekat lagi. Ya, jadi kita saudara, kita ini satu darah. Ya, mungkin DNA kita mungkin hampir sama semua ya, karena kita ini keturunan Toba Sejabat ya. Jadi kami sangat senang sekali ya sambutan dari keluarga abang kami, Abang Wandi. Kami lihat ini ya, kami sangat bahagialah bisa sampai ke tempat ini. Nah, pada kesempatan ini acara kita tidak terlalu panjang, hanya nanti yang pertama perkenalan dari pengurus saja. Nanti setelah itu ada paparan sedikit masalah visi dan misi atau rencana kerja tugas Sejabat ke depannya, nanti dipaparkan oleh ketua umum kita, sekalian nanti memperkenalkan diri, dan selanjutnya nanti kata sambutan atau kata ucapan dari abang kami yang di rumah ini. Nah, untuk yang pertama kami memperkenalkan diri. Yang pertama amang ketua umum kita, Dr. Anus Barmen Sejabat ya. Beliau adalah tokoh kita, sudah tua tapi tetap muda ya. Semangatnya luar biasa, umur sudah hampir 70 tahun, tapi kita lihat perjalanan jauh masih bisa ditempuh. Kami sudah mabuk, dia belum mabuk. Luar biasa ya. Nah, yang kedua sebelah kanannya Haji Pamita Sejabat ya, abang yang sangat kami kasihi, sangat aktif ya, dan selalu support ya Toba Sejabat ya. Nah, sebelah kanannya pembina kita, anggota pembina Abang Kunta Sejabat ya. Ya, sebelah kanannya sudah tahulah. Dan sebelah kanannya lagi ketua yayasan atau wakil ketua yayasan kita. Kehadiran abang ini sangat menggembirakan khususnya bagi generasi kedua lah, generasi muda ya. Semoga nanti kita bisa semakin bekerja sama dengan yayasan. Dan sebelah kanannya lagi Insinyur Pardamian Sejabat, salah satu pembina kita yang sangat, wakil ketua pembina yang sangat dekat dengan pengurus harian. Kita sangat berterima kasih. Dan dua baris berikutnya ketua Toga Sejabat Jabodetabek ya, Arifin Sejabat ya. Nah, kita juga sangat senang dengan abang ini menjadi salah satu panitia incas pada saat pesta Subusiol. Rela dia 2 bulan tinggal di Samosir untuk Subusiol sukses ya abang ya. Sebelah kanannya lagi Luhut Sejabat, salah satu pengamat pariwisata di Samosir. Kita doakan dia maunya jadi kepala desa lah minimal ya. Jadi kita surat menyurat di Samosir. Dewan lah, anggota Dewan ya, oke. Terus sebelah kanannya lagi langsung ke wakil bendahara kita yang Jadiol Nenggolan ya. Ini termasuk ya, pesuruh kita paling baik lah ya. Parhobas lah, Parhobas. Ya. Kalau jadi anggota DPR juga Parhobas. Tadi aja makan durian nggak mau dia bayar. Nggak laku aku. Karena katanya nggak ada di budget katanya. Lalu yang di belakangnya berarti saya pelit kali. Memang begitu kalau bendahara. Yang di belakangnya itu ada Insinyur Pegus Sejabat ya. Kalau Bapak Ibu menginap di Hotel Toba, hubungi dia. Gratis katanya. Insinyur Elektro. Itu yang besar, ini yang paling besar di antara kita semua. Ya. Terus yang ini, yang calon haji ini seksi dekorasi, dokumentasi, semua administrasi dihandle oleh beliau. Ya, sedangkan yang di depannya adalah
wakil seksi Tarombo budaya. Kalau ada Tarombo yang perlu ditanya, boleh ditanya beliau, ya. Dan semua sudah kenal, saya rasa ibu-ibu yang cantik-cantik ini juga sudah kenal. Saya sendiri adalah Ceri Sijabat, sekretaris umum kita. Kami tinggal di Medan, ya. Kalau ada saudaraku yang datang ke Medan, ayolah telepon, kita minum kopi sebentar, ya kan, baru pergi, ya. Saya siap, ya. Kira-kira itulah perkenalan. Kalau bisa minum kopi di samping kantor saya, jadi saya minum isi jauh-jauh. Kami jauh-jauh dari Pak ke situ masuk minum kopi doang. Kalau Sabtu Minggu bisa makan. Dari biasa karena waktunya hanya 1 jam bisa minum kopi lah, ya. Nah, itulah perkenalan kami. Salah satu motivasi kami datang ke tempat ini adalah panggilan dari hati, ya. Jadi memang darah itu berbicara, bukan tidak sibuk, bukan tidak, ya waktu sangat terbatas, tapi ini kita lakukan menunjukkan janji kita pada saat pesta Sumbu Siro, bahwasanya kita ini adalah kakak beradik saudara. Jadi kita harus hormati peninggalan atau nasihat dari opung keren badan kita sebelumnya. Kira-kira itulah uraian perkenalan dari kami, dan selanjutnya kami serahkan ke Amang Ketua Umum kita memaparkan sedikit view dari tugas Sijabat ini ke depannya, dan nanti yang terakhir kata sambutan dari abang kami Bang Wandi sekaligus menutup pertemuan kita ini. Kira-kira begitu, waktu dan tempat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudara saya yang ada di Salam, terlebih daripada Inang, kalau bahasa Indonesia inilah, kami mengucapkan terima kasih. Saya sendiri sebenarnya baru pertama ini menginjak daerah Aceh. Tapi saya merasa bangga karena saudara saya ada di Aceh. Bangga sekali. Jadi kami datang tadi diberikan oleh Sekut tadi yang datang dari BPH, Badan Tulis Syariah. Ini rombongan semua ada dari Jakarta, ada dari Medan, ada dari Daily, ya, ada dari Daily, dari kapal semua. Jadi kita baru melaksanakan Sumbu Siro. Lucu ya, kita laksanakan Sumbu, dan dari sini juga datang Amang Wandi datang, saya senang Amang sehat, bisa nanti kita sering-sering ketemu di mana aja. Kalau datang ke Jakarta, sudah terima, kita terbuka, siap menerima Amang Wandi. Nah terus berikutnya ada rencana kita untuk supaya kita makin dekat, ya darah ini makin mengalir. Jadi rencana kita tahun 2023 ada rencana kita Rakernas. Rakernas tetap kita laksanakan nanti di Bonapasogo, yaitu di Pulau Samosir. Nah, kira-kira apa tujuan daripada Rakernas ini? Tujuan daripada Rakernas ini ada nanti 3 topik yang perlu kita bicarakan. Pertama adalah topik masalah Tarombo. Dia namanya memang sudah siap kan? Kenapa? Kita harus tahu Tarombo kita. Kalau kita sudah tahu Tarombo kita, berarti kita nanti saling mengenal. Oh, berarti saya Sijabat karena itu ada 7 opung. 2 kakak beradik, tapi Pasur dan Koban. Kalau Pacung anaknya ada 4, kalau Koban anaknya 3 ya. Nah, jadi nanti bisa itu nanti kita tahu waktu nanti kita Rakernas, waktu membicarakan Tarombo itu nanti. Nah kemarin kami sudah bicarakan Tarombo di Daily ya, di Kalang ya. Saya sangat senang. Tarombo itu ada cerita, tapi kita jangan yang pamannya cerita ini kan bisa saling silang pendapat, tapi enak kita ganti Tarombo ini. Nah itulah. Jadi kedua nanti habis daripada Tarombo itu, Tarombo kita membicarakan masalah
database. Untuk apa database ini? Supaya kita tahu nanti berapa sih jumlah daripada atau para tugas pejabat yang ada di seluruh dunia. Ini udah dunia ini, bukan Indonesia lagi, karena kita itu ada di Australia, ada di Amerika, ada juga di Jerman. Nah, jadi nanti kita tahu bahwa berapa lah kira-kira jumlah daripada tugas pejabat di seluruh dunia. Itu nanti bicara masalah database. Dan yang ketiga adalah masalah organisasi. Hari Minggu besok kita mau pelantikan pembentukan PPTS wilayah Aceh Singki. Nah, terus dibilang oleh Pak Elius, termasuklah ini nanti ke Aceh Singki. Nah, kira-kira jadi itulah nanti yang Rakernas yang kita bicarakan nanti tahun 2023. Nah, yang tiga ini kita bicarakan. Kalau Tarombo itu tidak bisa terus kita bahas Tarombo terus langsung tuntas, tidak bisa. Tarombo itu tutup nanti dia terus sehingga nanti makin sempurna. Begitu juga nanti database, nanti terus kita data terus kembali data sehingga nanti database daripada tugas pejabat nanti bisa nanti makin sempurna. Nah, terus yang berikutnya kami nanti berangkat besok ada cara di Aceh Singki untuk pelantikan daripada PPTS wilayah Aceh Singki. Nanti Pak Wadi sama Matia sama-sama ke sana. Besok ada acara, di sana ada acara silaturahmi, terus kemudian pelantikan. Jadi terima kasihlah sama Wadi, Ibu juga, Minang, Ibu. Saya terharu dari setelah saya lihat dengan Ibu juga masih bisa saya di sini. Sangatlah bahagia spesial sama Matia, sama saudara kita, saudara yang ada di Salam ini. Jadi ini semua adalah karena darah. Karena kita satu darah, sehingga karena kita saling mengasihi. Itulah umur sekarang ini. Jadi oleh karena itu saya tidak bisa pada kata nanti kita bisa bicara teks ya. Teks kalau formal kurang ini. Jadi kita cerita lebih banyak nanti. Misalnya sudah mulai itulah kira-kira saya rasa aman. Saya dilanjutkan dari dulu habis saya dikasih untuk Amang karena Amang ketika waktu kedua ini ada di sini. Kalau Amang atau lagi juga kasih sedikit ya arahan-arahan karena organisasi kita itu ada BPH, ada DPH. Jadi sekarang silakanlah sama Amang wakil ketua DPH. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan seluruhnya yang ada sama-sama saya, makasih jabat dan guru dari yang ada di daerah ini. Terima kasih kepada Amang Ketua Umum kita yang memberi kesempatan kepada kami untuk memberikan sepatah kata untuk perkenalan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi saudara-saudara kami khususnya yang ada di Subul Salam ini. Nanti masih ada acara atau besok masih ada acara kita di Aceh Singkil. Jadi ini khusus untuk saudara kami yang ada di Subul Salam. Jadi kedatangan kami pada saat ini adalah seperti yang Pak Ketua Umum tadi sebutkan. Pertama, tak kenal maka tak sayang. Kami memang beberapa wajah kami udah kenal, tapi belum semuanya. Yang jelas daerah ini, tempat ini kami belum kenal. Jadi dengan mengenal daerah ini menambah kerinduan kami kepada saudara-saudara kami yang ada di sini. Jadi untuk selanjutnya kami jauh, kami beberapa 5 orang dari Jakarta. Tapi itu tidak menjadi soal bagi kami akan kalah kelelahan itu dengan sukacita bertemu dengan Bapak Ibu yang ada di daerah sini.
karena tak kenal maka tak sayang katanya tadi. Tetapi perkenalan kita ini harus lanjut. Untuk melanjutkan inilah tugas pengurus harian mulai dari pusat sampai ke sektor-sektor nanti. Untuk membenahi inilah kedatangan kami agar di wilayah dan sektor juga bangkit. Semangat persaudaraan, semangat persatuan itu harus kita bangkitkan. Kita bangkitkan bukan hanya kenal makuling mudar tadi, masih koma itu. Makuling mudar dan berbuah. Berbuah, kasih dan persaudaraan kita harus berbuah. Berbuahnya di mana? Kalau bapak ibu, anak-anak kita datang ke Jakarta atau ke Medan, ya ditemui kami, apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Demikian juga ke daerah lain, terutama untuk Subuli Salam dan Aceh Singkil ini. Jadi ada saudara-saudara kita yang datang dibilang sejabat atau berennya sejabat, ayo mari rangkul apa yang bisa kita perbuat, pikiran, tenaga atau materi kalau memang bisa itu lebih bagus. Tetapi yang jelas solusi terhadap problema yang dihadapi kita tidak lepas dari persoalan hidup. Mungkin kami datang ke sini merantau masih buta, demikian juga sebaliknya. Kalau ada orang setempat, saudara kita yang setempat bisa membantu memberi solusi, itu akan lebih mudah. Itulah buah dari persaudaraan kita, itu harus berbuah. Bukan hanya rindang daun bisa berlindung di bawah bukan, berbuah. Itulah yang akan kita gagas. Saya ulangi lagi, tak kenal maka tak sayang. Untuk itulah kita bikin perkumpulan ini. Ada sarana silaturahmi, saling mengenal, saling mengunjungi kalau bisa, saling membantu. Itulah agar kita berbuat. Jadi kami senang hati bertemu dengan bapak ibu di sini, saudara-saudara kami semuanya. Betapa berharganya persaudaraan. Jangankan yang mudar sejabat, yang non sejabat atau malah non Batak aja mohon maaf diadopsi, dibikin marganya jadi sejabat, kita rangkul dan kita kasihi. Apalagi ini mudar di sejabat, melekat hubungan batin antara kita Kopare dan Punta tugas sejabat. Itulah yang kita bangun dan kita pertahankan ke depan. Demikian dulu sambutan singkat saya. Tolong disampaikan perkenalannya. Kalau datang ke Samosir jangan lupa disampaikan. Khususnya bagi kita semua, khususnya Bang Wandi di sini, ya. Bang Wandi yang itu, Bang Wandi. Ya. Itu Bang Wandi jangan cici Bang Wandi lah ya, sama ini Pak siapa? Pak Samiun. Samiun, ya. Semua hutannya Opungta harus kita rindukan. Tapi bukan karena saya berasal dari Tandarabun, Koparan Opungta Raja Sri Tandarabun dari Raja Boltok, tetapi semua daerah hutannya Opungta kalau bisa kita kunjungi. Yang dibilang Pak Haji tadi, Haji Pamita, kita ada tempat wisata pantai di Samosir, namanya Pantai Ikan Mas Tandarabun. Tandarabunnya nggak akan lupa, Tandarabun. Rekan-rekan kita dari Subuli Salam ini udah beberapa kali datang ke sana. Tetapi saya belum pernah ketemu saudara saya yang marga sejabat, ketemu di pantai kita Tandarabun. Jadi kita rindukan kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya. Dari sini dulu rombongan dari Haji Iskandar Simbolon, atau mungkin kenal Haji Iskandar Simbolon dari Subuli Salam, 3 bis mereka datang ke sana di pantai kita, mereka berwisata. Jadi mohon datanglah ke sana. Kalau saudara-saudara saya yang dari manapun, dari Aceh Singkil maupun Subuli Salam datang, kalau tiket masuknya free. Keluar ya Pak ya? Makanya karena ini belum terjamin kehalalannya di sana, jadi bikin sendiri lah. Jadi begitulah ya, masih ada tambahan Pak Haji. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mereka kalau datang ke Samosir nggak ragu-ragu. Lanjut Sekung.
Saya aja langsung. Ada. Kalau ada di grup kita, grup Sijabat Indonesia itu Perdamaian Sijabat. Ada ya, Perdamaian Sijabat. Di Google juga. Kalau mau carinya di Google Map aja, Pantai Ikan Mas Tandarabun. Masuk keluar Peredo Sonido. Kata baru masuk keluar bayar. Kalau Madura nih Sony. Mana tahu, Pak. Kalau di restoran, Pak. Makan gratis enggak? Selesai makan Bayar. Kalau ini ya gratis. Kalau makan bayar. Kalau nasi muda naktek kita deh. Nggak bayar kalau makan karena kehalalan dan diragukan. Baiklah saudaraku. Saya baik. Baik tadi paparan ya. Tadi yang pertama dikatakan mengenai Tarumbo ya. Tadi kemarin juga kami di Sidikalang banyak pertanyaan Tarumbo. Nanti akan kita ibaratnya tadi usulan dari Amang nasihat yang dari Sidikalang akan diseminarkan ya. Tarumbo nanti akan kita selesaikan. Yang kedua database ini memang sudah progres 1 tahun. Aplikasinya sudah selesai. Nanti aplikasi akan kami kirimkan sebenarnya kepada pengurus. Nanti inputin sendiri nama keluarga. Tapi namanya web ini memang prosesnya agak lama karena kita harus ada izin izin IP gitu ya. Nah, yang ketiga tadi keorganisasian ya semoga ini membuat semakin bisa kita rasakan lah di mana kita berada ya. Salah satu pembentukan organisasi Toba Sijabat ini semua itu karena panggilan hati ya. Kita di sini bukan untuk istilahnya dibayar, ada gaji atau apa, tapi semua itu bagaimana mempersatukan dari 7 miliar penduduk dunia. Kita lah yang paling dekat kan gitu kan. Kita lah yang satu bapak, satu mama dari Toba Sijabat. Nah, ini yang harus kita kumpulkan melalui pengumuman ini. Nah, seperti yang diketahui ketua tadi malam menyampaikan pengumuman kita ini sudah terdaftar di kementerian. Jadi kalau kita masuk ke webnya yang kita sudah ada. Toba Sijabat itu sudah ada. Dan bukan tidak semua marga ya terdaftar dan diizinkan, tapi kita sudah atas usaha para pengurus Amang kedua, hal ini sudah ada ya. Jadi salah satu kebanggaan juga buat kita semua. Baiklah saudaraku, kesempatan yang terakhir kami serahkan kepada abang kami Bang Wandi untuk menyampaikan apa sajalah yang mau disampaikan ya kan. Waktu dan tempat kami persilakan. Nanya juga boleh gak mau. Atau ada yang mau ditanya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas penghormatan kami kepada kedua kami yang jauh berkunjung dari Jakarta, dari Medan dan dari sekitarnya mengunjungi kami yang ada di Kota Sulusalam ini. Penghormatan kami kepada Ibu juga selaku rumah yang telah fasilitasi acara ini. Selamat datang di Kota Sulusalam. Pada dasarnya kalau di Singkil tadi akan dibentuk persatuannya, sebenarnya di sini sudah ada persatuan Sijabat. Sudah ada, cuman ada problem selama ini kita belum action. Secara database kita belum ada, cuma secara organisasi seingat saya ketika almarhum tua di rumah ini ada dulu, saya pernah bertanya kepada beliau bahwa ada. Dan perlu kami sampaikan bahwa kalau di tahun 2000 ke bawah, kalau marga Jabat itu memang rajanya di Sulusalam ini. Kalau sudah disebut Jabat, maka wilayah kuasaannya minimal di Kota Sulusalam. Inilah karismatik orang tua kami di rumah ini dulunya. Itu kalau di Sulusalam, lain lagi di kota-kota besar lainnya. Bahkan beliau sampai ke provinsi itu
dengan gubernur, dengan apa, beliau sangat jauh relasinya, bahkan sampai ke pusat. Nah, setelah peninggalan beliau, kami si anak ini istilahnya mandek, sehingga marga-marga lain bermunculan yang seolah-olah lebih eksis. Haji jabat malah lupa. Ya, hampir nyaris di daerah-daerah itu dulu tahu kalau pejabat itu Salam memang istilahnya dialah penguasanya begitu kan. Sekarang kalau kita sudah turun ke desa-desa bahkan sudah mulai redup. Nah, tadi kami sebelum acara kunjungan bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia ke rumah kami ini, kami berpikir lagi bagaimana menggelorakan lagi si jabat ini supaya minimal di khususnya di kota Salam ini kami eksis lagi. Nah, gayung bersambut kedatangan bapak-bapak membawa secerca harapan untuk kemajuan kami berikutnya. Mudah-mudahan dengan organisasi ini, kami khususnya yang bisa dikatakan terpencil dari pusat Indonesia, Jakarta, mungkin bisa nanti lebih diorbitkan lagi dan dibantu apa-apa yang menjadi kebutuhan dalam menjalankan roda organisasi ini. Nah, terkait organisasi, sebenarnya senior kami Pak Wandi, ada juga Bang Mulyadi, ada juga Pak Dewan kita. Mungkin kami akan coba lagi berbenah lagi supaya seperti kami katakan tadi, supaya lebih bisa berkembang lagi. Prediksi kami tidak kurang mungkin puluhan ribu marga jabat di kota Sebulu Salam saja. Puluhan ribu kalau semuanya terinventarisir secara betul dan benar. Nah, ini kami coba pelan-pelan dengan bantuan ide pikiran dari bapak-bapak, nanti kami coba menghubungkan seperti yang disampaikan ketua pembina tadi, trombo-trombo yang akan kemana dia larinya dari toga si jabat ini, dari mana silsilah-silsilahnya. Kami akan coba dengan aplikasi, mungkin kalaupun ada aplikasinya atau ada referensi yang harus menjadi pedoman kami bagaimana cara menemukan data itu. Pada dasarnya saya hanya mendengar dari abang bapak saya, sudah meninggal sekitar 3 tahun yang lalu, berumur sekitar 75 tahun. Beliau pernah bercerita dan saya langsung bertanya kepada pemuda saya itu, bahwa menurut cerita beliau, saya ini adalah generasi ke-12 entah ke-16. Data saya sudah hilang, namun walaupun begitu, dengan bantuan bapak-bapak nanti di sana kami coba ini lagi. Mudah-mudahan ini kami dapatkan khususnya masing-masing pribadi untuk mengetahui trombonya. Secara organisasi si jabat ini memang betul-betul menjadi suatu lembaga atau organisasi yang memang diperhitungkan minimal di tingkat kota Sebulu Salam, bahkan kalau perlu ke dunia, seperti kata ketua tadi. Nah, perlu support dari bapak-bapak ibu sekalian. Sekali lagi, perjalanan bapak jauh dari Jakarta, dari Medan, dari Sidikalang kemari, kami tidak menyambut dengan segempita, semeriah mungkin. Karena kami sadar kegiatan ini spontanitas. Kami tidak menghadirkan tamu atau bapak-bapak yang lain, para jabat di rumah ini, karena acaranya spontanitas. Mudah-mudahan ketika suatu saat berkunjung di Salam dengan sukaria, kami akan menyambut kedatangan bapak-bapak kalau memang ada langkah kemari di kemudian hari. Maafkan atas segala kekurangan penyambutan kami, karena mungkin tempat duduk bapak tidak selayaknya seperti kami sediakan. Dan nanti harapan kami, apa yang kami sambut inilah untuk sementara mengingat waktu begitu secara spontanitas. Ini kata sambutan dari Iya. Jadi Indonesia itu udah nyambut kami putus dalam Sinupututan. anak putus dalam matong. Iya. Anak putus dalam punya Oh iya. akhirnya pukadung. Sinupong talun. Oh. Sinupong talun. Sinupong talun. Sinupong talun. Guru talun. Tutal. Apa sinupong tutal? Putus dalam matong namang ratus kan. Dugul nakka sabira. Udah pernah nang guru motong. Tu guru motong. Oh. Ay, berarti itu masukmu. Jadi molo op
Kaboru nami. Bebas pada piring. Bapak nabi bagian ini di dokon yang Bawa? Wandi, ada arahan dari itu ya, ada lagi dari sini. Nah, saya bikin dijual dong. Diharikan di bukan. Lalu kemudian berbagai merah bicara, kalian dengarlah apa yang dibilang yang kita. Ya, terima kasih. Adik saya, ya pakai karena kita juga satu turunan dari kita Togasi Jabat. Balik lagi. Tadi saya sempat ngobrol sama adik saya mau cerita ini jangan lihat sebagai bentuk yang lain, tapi bentuk kepedulian dari kita sesama satu darah Togasi Jabat. Jadi sebenarnya ini yang mau saya sampaikan ke saudara kita di Singkil nanti. Tapi saya ngelihat dengar dari cerita saya banyaknya ternyata darah cahaya di sini di dalam kota Bersalam ini. Jadi nggak ada salah juga untuk saya sampaikan ke keluarga kita semua. Yaitu tujuannya adalah kita ingin supaya si Jabat seperti tadi ya guys, jadi punya lebih mandiri. Kita semua masing-masing puji Tuhan, alhamdulillah kalau punya rezeki yang berlebih. Tapi jangan lupa juga selalu ada saudara kita yang rezekinya berkurang. Kita harus saling isi. Karena gunanya manusia satunya selalu menjadi saluran berkat buat sesama. Kayak di sini kan saya kutip ya dari hadis dari Ibu Kari, pedagang yang baik adalah penjual yang baik, membeli yang baik. Dapatnya secara halal, beli secara sah, jual dapat keuntungan sah-sah. Tidak ada riba, tapi karena memang ada manfaat yang mau kita berikan kepada customer. Ya sih sebetulnya idenya memang lagi-lagi dari Singkil. Di Singkil saya sering koordinasi sama Bapak Uda Miswan, dapat ketua Partai Golkar sana. Beliau yang bilang di Singkil itu ada 900 kakak. 900 kakak kurang lebih dengan istri satu, kalau istri satu ngurus sama anak dua, berarti kali 4 kali 200. Belum punya saudara perempuan, belum punya tetangga, belum punya kenalan di bisa segala macam. Minimal bisa sekitar 20.000 orang. Nanti Singkil. Bisa bayangin untuk beli minuman anak-anak, buat air kemasan, buat sari buah kemasan, minuman jadi, es krim, es lainnya, itu per bulannya 88 miliar per minggu. Bayangin, jadi rakyat Aceh, penduduk Aceh seminggunya ngabisin hal seperti ini 88 miliar. Saya nggak punya tentang Singkil, nggak punya tentang Salam. Kami posisi Aceh lah, kita akan komunitas sama. Berarti 88 miliar sebulan, kalau kali 4 bisa sekitar hampir 320 miliaran. Tapi balik ke situ, untuk beli yang seperti itu aja rakyat Aceh mau, bagaimana kalau yang lebih bermanfaat, yaitu untuk kebersihan atau higienitas di rumah. Kalau bersih,
bisa apa sih sakit jadi makin berkurang dan segala macam lah itu tipenya. Jadi kembali ke sini sebetulnya ini yang saya sampaikan untuk sejauh sipil, tapi alangkah lebih bagus juga kalau saudara saya di Bosalam juga jalan-jalan. Pertama, potensi yang besar itu, kedua perlu nyetes. Jadi pola pikirnya daripada uang buat jajanan anak-anak yang makin ini kurangin dikit ya. Tapi kita mulai untuk kebersihan rumah tangga. Itu yang perlu juga edukasi nih aja. Atau Bapak udah produknya ini mulai dari saya ngomong bahwa contohnya kayak untuk cuci piring kalau di apa namanya di iklan TV apa namanya saya juga sedang cuci piring lah ya begitulah sunlight ada juga nih karpol ada nih banyak itemnya 130 sebetulnya kebetulan saya punya pabrik yang produksi ini. Nah yang mekanisme yang saya tawarkan, yang saya usulkan mudah-mudahan berterima. Nah berterima pun lagi-lagi bukan jadi pasarnya, ini hanya menjadi supaya ini aja. Saya akan kasih dukungan modal. Maksudnya dukungan modal, barang saya kirim sendiri. Enggak sama sekali saya tidak